Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Jumat. Jumat penuh barokah, Jumat penuh kesuksesan buat kita semuanya. Di penghujung minggu ini, di penghujung bulan Juni tahun 2023, seperti biasa, market Maurits menghampiri rekan trader semuanya, membawakan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Jangan pernah rekan trader bosan-bosan dengan wajah saya ya rekan trader ya, karena saya akan selalu tampil. Yang pasti saya bukan jalangkung rekan trader, datang tak diundang, pergi tak diantar, tapi saya selalu datang berdasarkan undangan. Oke rekan trader, bercanda kita. Hari Jumat yang penuh dengan sukacita, Jumat penuh dengan barokah. Mari kita sama-sama menganalisa apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar yang sangat fluktuatif. Kemarin kita bisa lihat bagaimana keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank setelah mereka mengadakan pertemuan rekan trader ya. Membuat suatu keputusan di mana mereka memerangi inflasi yang sedang terjadi. Pada dasarnya rekan trader, inflasi ini kita sebenarnya udah tahu bahwa inflasi atau pergerakan perekonomian dari sisi geopolitik ini semua terjadi karena peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kita tidak bisa menafikan hal tersebut dan memang itu kenyataannya seperti kayak gitu ya. Dan di satu sisi saya bisa bilang bahwa peperangan yang terjadi juga ini sebenarnya menguntungkan pihak-pihak tertentu ya. Dan memang dipelihara supaya peperangan ini agak sedikit lama. Kenapa? Karena dengan adanya peperangan yang sangat lama ini, dia akan menaikkan ya, misalnya harga minyak naik, emas juga akan punya peluang naik. Itu artinya kan akan memberikan kekuatan terhadap negara-negara yang berkepentingan dalam hal ini. Nah, oleh karena itu pertemuan yang dilakukan oleh para gubernur sentral bank ya memberikan suatu asumsi bahwa semua siap menanggulangi inflasi akan terjadi. Nah, dan yang paling utama di dalam hal ini saya menyoroti apa yang dikemukakan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell. Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih dibutuhkan lagi dan signal-signal kenaikan tingkat suku bunga, sabarkan trader, saya pantau dulu, saya punya ini ya, punya bagian samping ini kan ada, saya punya segala adalah ya. Oke. Sinyal dari The Fed ya untuk kenaikan tingkat suku bunga masih tetap ada. Ini yang telah saya bilang sebelumnya bahwa kenaikan tingkat bunga ini masih tetap akan ada, masih ada dua pertemuan lagi, 2 kali kenaikan tingkat suku bunga lagi di pertemuan FOMC sampai penghujung tahun ini. Artinya dengan adanya hal tersebut bisa membuat dolar Amerika ini naik. Oleh karena itu, akibat dolar Amerika naik akan mempengaruhi pergerakan yang lainnya seperti emas. Oleh karena itu, judul hari ini yang saya angkat adalah hati-hati peluang emas menembus level support di seputaran 1900. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena kalau rekan trader lihat di platform ya, kemarin bagaimana emas turun drastis ya. Emas turun drastis dan sempat menyentuh level terendah di seputaran 1892. Kalau rekan trader melihat apa yang saya analisakan kemarin, saya bilang memang dia akan turun sampai keluar dari 1900 dan apa yang terjadi memang benar kan, dia turun. Tapi saya bilang juga bahwa hati-hati akan ada berita juga. Pada prinsipnya dia akan tetap berada di atas 1900. Nah, tapi rekan trader, hari ini pun juga ada berita. Dan berdasarkan secara teknikal kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar emas ini masih bisa turun sampai level yang lebih rendah lagi. Kemungkinan dia bisa keluar dari 1900. Kita coba lihat dulu laporan mingguan yang saya bikin. Nah, rekan trader lihat analisa mingguan saya yang saya keluarkan pada hari Minggu kemarin. Rekan trader lihat bagaimana analisa mingguan yang saya keluarkan sesuai dengan apa yang saya prediksikan bahwa emas, gold,
dia akan mencoba melewati level 1902 atau dia akan menuju di level paling terendah 1880, walaupun itu masih sangat jauh ya. Tapi secara mingguan yang telah saya analisakan itu klop, tepat ya, benar. Dan kalau rekan trader lihat kan emas turun ini sampai ke 1902 sempat tadi pagi ya. Apakah dia akan turun lagi lebih rendah lagi rekan trader? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita semuanya. Kalau saya bilang dia masih bisa punya kemampuan untuk bisa turun lagi. Masih bisa. Masih bisa. Karena hari ini rekan trader, kalau kita lihat di kalender ekonomi, ya rekan trader, hari ini ada sedikit kalender ekonomi yang bisa memberikan sedikit sentuhan atau sedikit pukulan buat emas, yaitu di indeks harga belanja personal. Kita mengetahui bahwa data perekonomian Amerika saat ini lagi sedang menguat-menguatnya. Lagi sedang full power ya. Lagi sedang hijau-hijaunya, hijau merona. Rekan trader kalau lihat selama 1 minggu ini data yang dikeluarkan itu semuanya sangat memihak terhadap dolar Amerika. Mulai dari izin bangunan, kepercayaan konsumen, ya. Rekan trader lihat PDB kemarin, klaim pengangguran, ya semakin berkurang penganggurannya, ya. Ini memang benar, kecuali kemarin ya rumah tertunda ya. Ini agak sedikit merah merona ya. Nah tapi yang lainnya hijau mewangi, ya penuh pesona hijaunya. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya bilang bahwa hati-hati, tidak tertutup kemungkinan emas atau gold atau XAU USD dia bisa turun sampai di level support 1900 ya. Jadi ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Tidak tertutup kemungkinan emas ini bisa turun sampai ke 1900 pada hari ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik. Dengan kemungkinan kenaikan yang paling tertinggi menurut analisa saya, itu dia akan mencoba sampai di atas 1910 atau ya 1912. Menurut saya 1912 bisalah ya. Saya tidak mau bilang dia sampai di 1916, tapi 1912 kalau memang dia akan mengalami kenaikan ya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa emas sekali lagi 2 minggu terakhir, malahan bukan 2 minggu terakhir ya, udah berminggu-minggu dia. Udah berminggu-minggu emas ini dia turun ya. Udah 3 minggu terakhir dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kita akan lihat seberapa besarnya pelemahan akan terjadi karena diikuti oleh penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang hati-hati, 1900 masih bisa diperoleh oleh emas pada hari ini. Dan kita akan lihat apakah itu bisa terjadi. Kita akan saksikan sampai pukul 21:00 ke atas di saat pasar Amerika dibuka. Oke rekan trader, kita tinggalkan hal tersebut. Kita sekarang coba masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Kita akan lihat. Oke. Rekan trader semuanya, pergerakan indeks dolar Amerika saat ini sangat luar biasa, dan kita bisa lihat bahwa pergerakan indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan setelah kemarin 2 hari berturut-turut kenaikan yang sangat luar biasa. Tegang dia. Mungkin ada cewek yang manis, makanya dia tegang. Kita tidak tahu kenapa indeks dolar Amerika tegang seperti kayak gini ya. Oke, kita akan lihat ketegangan yang dilakukan oleh indeks dolar Amerika ya. Sempat dia naik menyentuh level hari ini berapa nih? 103 ya. Kita akan lihat seberapa besarkah kemungkinan yang terjadi. Karena hari ini tendensi bearish masih saja bisa. Saya bisa bilang bahwa dia ini kalau menurut saya dia ini masih bisa naik ya, minimal kalau dia naik sampai di level sini ya, minimal ya.
Ini sabar, saya lihat dulu 103 dia naik sedikit. Oke, ini yang paling tertinggi lah. 103.163. Tapi hati-hati bahwa pelemahan bisa saja terjadi. Dan pelemahan kalau terjadi, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling sempurna dia akan turun sampai di level paling terendah di 102.833. Inilah hasil dari indeks dolar Amerika rekan trader. Nah, ini kita lihat di sini. Antara 102.833 sampai 103.163 adalah hasil dari indeks dolar Amerika hari ini. Selanjutnya kita coba masuk di Euro Uncle Sam dolar. Seberapa besarkah pergerakan Euro Uncle Sam dolar hari ini rekan trader? Pergerakan dari Euro Uncle Sam dolar sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa Euro Uncle Sam dolar dia agak sedikit melakukan perlawanan ya, setelah kemarin dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Sekarang dia agak sedikit melakukan perlawanan, agak sedikit menguat ya. Kita bisa lihat seberapa besarkah penguatan yang akan terjadi pada indeks dolar pada Euro Uncle Sam dolar. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik ya. Minimal dia bisa sampai di level sini 1.08843 atau dia bisa menembus lebih jauh lagi sampai di level tertinggi di 1.08883. Angka luar biasa itu. 888 itu angka uang itu ya. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi saya bilang buat rekan trader. Tapi, ada tapinya rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa turun juga sampai level terendah di seputaran 1.08491. Oleh karena itu rekan trader, saya kasih sedikit masukan buat rekan trader bahwa hari ini pola pergerakannya antara 1.08491 sampai 1.08843 akan tetapi harap diperhatikan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi sampai di level 1.08883. Kenapa saya bilang itu? Karena hari ini akan ada IHK dari data inflasi dari Eropa. Oleh karena itu hati-hati, tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang tinggi sampai di 0.8883. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati ya. Oke, kita tinggalkan Euro Uncle Sam dolar, kita sekarang coba masuk di pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan pound sterling hari ini? Pola pergerakan pound sterling hari ini sudah sangat jelas rekan trader semuanya bahwa pound sterling hari ini rekan trader, saya coba lihat dulu pound sterling hari ini dia mengalami tendensi yang sangat kuat bullish merajalela. Dia sudah mengalami ketegangan yang sangat luar biasa. Dia udah tegang, dia bullish. Apakah dia bisa naik sampai level paling maksimal di 1.26541 atau di level yang paling tertinggi di seputaran 1.2606? Nah, ini yang harap diperhatikan. Pada prinsipnya kalau terjadi pelemahan ya dia akan turun sampai di level 1.26074 ya. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya ya pergerakan dia sih menurut saya di hari ini antara 1.26074 sampai 1.26541, akan tetapi dia juga bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 1.26606. Saya tidak mau bilang sampai di level sini terlalu tinggi sebenarnya ini. Saya tidak ada harapan sampai situ. 1.26606 itu yang paling tertinggi. Oke, selanjutnya kita tinggalkan pound sterling, kita coba masuk di gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold hari ini? Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat kalau dengan saya sih semuanya luar biasa aja ya. Saya kan Patino Sidin. Titik pun juga saya bilang luar biasa, itu artinya saya menghargai. Ya, pergerakan gold hari ini luar biasa. Luar biasanya adalah dia agak sedikit mengalami pelemahan. Buat seorang trader semuanya luar biasa, mau naik, mau turun, mau bullish, mau bearish, itu hanya pergerakan pasar. Tugas kita adalah menjaga di posisi mana kita open posisi supaya kita bisa menghasilkan profit. Makanya kan saya bilang mau naik mau turun nggak masalah, yang penting kita tunggu posisi yang tepat untuk kita menghasilkan profit. Oleh karena itu gold hari ini saya seperti yang telah saya jelaskan bahwa dia ini tidak tertutup kemungkinan dia akan turun, dan menurut analisa saya dia akan turun itu sampai paling maksimal itu menurut saya dia akan mencoba sampai di 1903.33 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh TKO sampai ke 1809. Intinya
hati-hati di support 1900 adalah nilai yang bisa saja dicapai oleh gold. Tapi segala sesuatu ada tapinya. Tidak tertutup kemungkinan dia juga akan bisa naik sampai di 1910 atau mungkin dia sampai ke 1912. Nah, di sekitaran sini. Nah, itu dia ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang hati-hati. Nah, ini dia. Ya, antara 1905 sampai 1910, tapi hati-hati 1912 juga bisa saja terjadi karena akan ada news dan kita akan lihat ya. Segala sesuatu itu bisa terjadi ya. Tidak tertutup juga dia bisa turun sampai di 1809. Oke, kita tinggalkan gold, kita coba masuk di USD Yen Jepang. Seberapa besarkah USD Yen Jepang hari ini? USD Yen Jepang pada kesempatan kali ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit bullish ya. Kita melihat seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader. Kalau menurut analisa saya dia ini akan mencoba naik ya, masih bisa mencoba naik lagi. Paling maksimal itu sampai di level sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia sampai level situ sih menurut saya. Paling tertinggi menurut saya itu sampai di level sini malahan ya. 145.176 itu menurut analisa saya, dan selalu juga saya tipikal orang yang selalu melihat segala kemungkinan yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan dia juga akan turun sampai level paling terendah itu di seputaran 144.557 atau dia akan keluar dari jalur dan dia berubah lagi menjadi bearish sampai di level 144.383. Oleh karena itu mari kita menganalisanya. Saya menganalisa bahwa dia akan mencoba naik di seputaran 144.383 sampai 145.176 ya. Itu adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.